Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Jadi kepada saudaraku yang dimuliakan Allah, untuk penonton setia Budi Channel, yang mana di video ini akan kita sampaikan bagaimana cara budidaya ikan gurame yang benar. Bukan berarti saudara-saudara tidak benar selama ini, akan tetapi ini ilmunya kami setia Budi Ikan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang mana pada pagi hari ini kita sengaja ingin menyampaikan sesuatu dan insya Allah bermanfaat. Dan apabila bisa bermanfaat, ya Allah, panjangkan umur hamba-Mu ini, ya Allah. Dan apabila sudah tidak bisa bermanfaat lagi, ya Allah, pendekkan saja umur hamba-Mu ini, ya Allah, supaya tidak menjadi sampah-sampah di dunia ini, ya Allah. Jadi kami ingin menyampaikan segala sesuatu yang bisa bermanfaat, ya saudaraku ya. Jadi memelihara ikan gurame ini, saudaraku, cukup sederhana, saudaraku. Yang terpenting adalah manjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau maka akan mendapatkan ia. Jadi kolam ini, saudaraku, hanya di samping kamar saya, saudaraku. Jadi di samping kamar, ini di tembok, saudaraku, hanya satu bata saja, saudaraku ya. Tembok satu bata saja, maka terjadilah sebuah bangunan untuk budidaya ikan. Di sana, saudaraku. Di sana itu masih untuk anakan gurame yang ujung sana, saudaraku. Yang ujung sana itu untuk gurame masih kecil dia. Nah, itu saudaraku masih kecil. Terus kita pindahkan ke sini yang lebih besar. Ini untuk yang sedang ya saudaraku, yang ukuran sedang. Ini ukuran sedang, yang ini besar saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, ikan gurame itu saudaraku, binatang yang sangat mudah dipelihara asalkan kita tahu caranya. Caranya seperti apa? Jadi yang pertama kita siapkan kolam kedalamannya sedalam-dalamnya. Jadi yang paling terendah adalah 55 cm saudaraku. Setengah meter lebih 50 cm itu paling terendah ya saudaraku. Kalau sedalam-dalamnya lebih dalam lebih bagus. Tapi butuh tempat yang tenang saudaraku. Karena ikan gurame ini tergolong ikan pemalu saudaraku. Ikan pemalu. Jadi ikan ini sangat-sangat sekali dia malu melihat orang. Nah saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan, begitu malunya ikan ini dengan kita, pemiliknya, apalagi dengan orang lain, terdengar suara saja saudaraku, maka dia akan loncat. Bahkan pernah kejadian saudaraku, kolam ini tembok pembatasnya itu sampai roboh saudaraku. Karena waktu dulu itu saudaraku, kita panen itu hampir 1 ton saudaraku, 1 lubang itu saudaraku. 1 lubang, panen 1 ton saudaraku dari ikan gurame. Jadi ikan gurame itu saudaraku, makanannya sangat mudah. Eceng gondok seperti ini saudaraku. Ini eceng gondok, ini si kotoran ikan nila saudaraku. Saya pindahkan ke sini, setelah itu saya kasih belut saudaraku. Nanti kasih belut, terus si eceng gondok ini kita masukkan di sini, nanti daunnya saudaraku. Daunnya dilempar ke gurame lagi. Nah, si eceng gondok ini saudaraku. Nah, ini menjadi makanan favorit si gurame. Nah, ini saudaraku. Jadi ini belut saudaraku. Tapi pada hari ini kita membahas tentang gurame. Nah, itu saudaraku, kita lempar di situ. Nanti siang sore habis saudaraku si eceng gondok ini. Nah, ini eceng gondoknya terus bertambah dan subur. Di dalamnya juga ini belut saudaraku. Belut ini saudaraku. Nah, seperti ini. Ini belut. Supaya apa? Si gurame ini makan eceng gondoknya ini. Kalau kita telat memberi makan. Tapi insya Allah saudaraku, asalkan itu daun ini saudaraku, daun mengkudu. Jadi daun mengkudu juga saudaraku kesukaan si ikan gurame. Nah, dan ini air dari sumur bor ya saudaraku ya. Jadi di bawah ini sumur saudaraku. Sebelum ada kolam ini kita gali dulu sumurnya, sumur buatan. Gak terlalu dalam nih saudaraku, 1 paralon saja kedalamannya, 1 paralon ini. Pol, sudah itu di atasnya kita semen lagi. Supaya air ini diserap, masuk ke sini, kita keluarkan lagi. Jadi airnya bersih, saudaraku. Jadi air kolam ini punya masing-masing sumur bor seperti ini, saudaraku. Nah, ini. Jadi setiap kali ya, kita ganti airnya, tapi tidak setiap hari ya, saudaraku ya. Tergantung kekeruannya. 3 bulan pun nggak apa-apa, saudaraku. Nggak harus setiap hari. Kalau yang luas seperti ini beda, saudaraku.
Ini pun ada sumur bornya di sana, saudaraku. Jadi itu daun mengkudu, saudaraku. Daun mengkudu untuk obat ikan. Itu buahnya, saudaraku, bisa untuk obat ikan, juga buahnya bisa untuk makanan si guramenya, saudaraku. Nah, seperti itu. Jadi memelihara ikan itu yang terpenting adalah niatnya dulu ya, saudaraku ya. Niatnya kita bersungguh-sungguh ya, saudaraku ya. Jadi niatnya bersungguh-sungguh supaya si ikan ini makan tiap hari. Makan, jangan sampai tidak makan, saudaraku. Yang terpenting adalah kalau kita budget kita, keuangan kita tidak ada, ataupun keuangan kita minim, banyak-banyaklah cari makanan daun-daunan, saudaraku. Ini daun mengkudu. Buahnya seperti ini, saudaraku. Nah, ini kolam juga, saudaraku. Nah, ini kelapa kita. Ini kelapa kita menggunakan sampah daripada eceng gondok yang sudah tidak ada akarnya, kita keluarkan. Akarnya ini dimakan, saudaraku. Akar si eceng gondok ini dimakan. Setelah itu kita ambil supaya jadi pupuk si kelapa dengan mengkudunya, saudara. Ini alhamdulillah mengkudunya. Jambu Jamaika juga, saudaraku. Nah, itu kelapa hibridanya, saudaraku. Nah, alhamdulillah dia berbuah lebat. Karena apa? Nyiramnya juga pakai air ikan. Nah, ini saudaraku. Kalau seandainya kita tanam, asal kita tanam saja, tidak kita pupuk dengan air ikan, maka pertumbuhannya pun kurang bagus, saudaraku. Jadi daun mengkudu ini disukai ikan gurame. Gurame, daunnya, buahnya ini pace ini, saudaraku, yang jatuh seperti ini, saudaraku. Ini jatuh ini bisa untuk pakan, saudaraku. Nah, ini pakan. Ini pakan gurame, kesukaan gurame, saudaraku. Nah, ini buahnya, saudaraku. Buahnya sampai begitu besarnya, saudaraku. Nah, ini kesukaan si gurame, saudaraku. Nah, kesukaan gurame. Nah, ini kesukaan gurame. Nah, ini gurame kita. Ini kucing, saudaraku, penunggu kolam. Kalau ada kolam ikan yang mati, jangan kita buang, saudaraku. Kita kasihkan si kucing. Kenapa? Kucing ini termasuk kesayangan Rasulullah, saudaraku. Nabi Muhammad ini, Rasulullah kita ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini suka memelihara kucing. Jadi kucing ini, saudaraku, walaupun tidak dimakan dagingnya, akan tetapi tidak terlalu banyak. Padahal tidak dimakan dagingnya dan tidak dipotong, saudaraku. Tapi tidak terlalu banyak. Tapi apa yang dipotong manusia untuk kepentingan manusia dibuat lebih cepat dan lebih banyak. Karena apa tuh, saudaraku? Ikan guramenya itu, saudaraku, makan si eceng gondok, saudaraku. Aduh, alhamdulillah. Jadi eceng gondok baru saya masukkan di situ, dia nggak tertarik dengan peletnya, saudaraku. Lebih tertarik dengan eceng gondok yang tadi kotorannya itu kita pindahkan sana, bawahnya kita pelihara belut, atasnya kita kasih eceng gondok. Dan ternyata mereka makan lagi, jadi sirkulasi berputar, saudaraku. Jadi tidak ada yang dibuang nih. Ini, saudaraku, kalau nggak tuh. Itu pacenya, saudaraku, tadi bentis tadi. Selain nanti dia sehat badannya, airnya juga bagus. Jadi buah pace itu sangat bermanfaat untuk air kolam, saudaraku. Tuh, berebutan si guramenya, saudaraku. Nah, si peletnya, saudara, nggak seberapa suka. Itu daun pace di wah, itu, saudaraku. Inilah kelebihannya kita memelihara ikan gurame dengan modal kecil, insya Allah untungnya menjadi besar. Kenapa? Ikan gurame ini tergolong ikan yang rakus, dia malu-malu, saudaraku. Tapi begitu banyak makanan di atas, dia cepat mengambil makanannya, gitu loh, saudaraku. Nah, ini alhamdulillah, ini kelapa hibrida ini, saudaraku. Kelapa hibrida ini kita pelihara dengan air kolam ini kita siramkan. Nah, ini untuk pemeliharaan bayinya, saudaraku. Pemeliharaan bayinya, itu lagi kolamnya, saudaraku. Dan alhamdulillah, saudaraku, kita memelihara kolam ini, hasil kolam ini, maka bisa membeli mobil-mobilan anak-anak, saudaraku. Ini odong-odong, saudaraku. Nah, ini sudah bisa membeli ambulan, saudaraku. Ambulan untuk Setiabudi Peduli. Nah, ini Setiabudi Ikan. Kalau saudaraku menonton Setiabudi Channel tentang primbon, insyaallah pun kami ada. Ini odong-odong untuk anak-anak, saudaraku. Nah, ini, saudaraku. Jadi memelihara ikan itu bersungguh-sungguh, insya Allah akan menghasilkan, saudaraku. Hasilkan uang nih, odong-odong anak panti, saudaraku. Usaplah anak yatim piatu, maka akan aku penuhi kebutuhanmu. Jadi anak yatim piatu itu kalau ada di lingkungan saudara, diusap, saudaraku. Supaya rezeki saudara juga bertambah. Sana tuh banyak kolam, saudaraku. Ini pelatihan. Mereka itu kita didik memelihara ikan juga mekanik, saudaraku. Ada mesin-mesin motor, mobil, supaya didandanin dan mereka bisa berkarya, saudaraku. Nah, ini waterboom, saudaraku. Ini waterboom, tapi bukanya hari raya Idul Fitri maupun
17 Agustus hari kemerdekaan saudaraku. Nah ini karena anak-anak nanti kalau ini ada airnya terus dia sering mandi, airnya pilek, malas sekolah, maka ini sementara kita tutup dulu, kita isikan. Nanti insya Allah tahun baru ataupun hari-hari tertentu, hari besar, kita kuras, kita isi air, mereka senang di sini. Nah ini pelatihannya, kaitannya mesin-mesin saudaraku. Ini bongkar-bongkar mesin saudaraku. Ini bongkar-bongkar mesin. Nanti anak-anak yang kurang mampu itu dididik dandan mobil saudaraku. Dandan mobil dan motor. Ini motor yang mau dipretelin awalnya nggak hidup jadi hidup supaya mereka bisa berkarya. Nah, ini si gagak. Nah, ini gagak kita penunggu di sini saudaraku. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang terpenting saudaraku ya, kita harus bersungguh-sungguh itu saudaraku, bersungguh-sungguh, jangan lupa berdoa ya saudaraku ya. Jangan lupa berdoa supaya apa? Supaya yang punya, karena ikan ini ada yang punya saudaraku. Nah ini kolam kita saudaraku, nah, ini kolam kita saudaraku, yang di sana pun kolam saudaraku. Ini kolam tanah saudaraku. Nah ini kolam tanah di sini saudaraku. Nah ini, nah itu kesukaan gurame saudaraku. Nah ini kalau saudaraku memelihara ikan gurame, maka yang harus diusahakan adalah pakanan alternatifnya saudaraku. Ini kolam ini lebarnya 18 saudaraku, panjangnya 18 meter, lebarnya 12. Nah ini saudaraku, ini untuk budidaya ikan gurame. Nah ini pakan ini saudaraku, jangan sampai nggak ditanam ya saudaraku. Di sekitaran kita ditanam daun talas-talas seperti ini. Tujuannya apa? Untuk makan si ikan gurame. Nah nanti kalau ikan gurame ini tidak dikasih makan, pakannya mengandalkan pakanan pelet atau pakanan beli saudaraku, maka nanti pendapatan pun menjadi berkurang. Nah ini pohon seri saudaraku. Jadi pohon seri seperti ini saudaraku, ini untuk pelindung kolam yang ada di bawahnya. Nah ini buahnya si pohon seri ini saudaraku, ini bermanfaat antioksidan untuk sakit sariawan, untuk penyakit-penyakit dalam, pencernaan kita mungkin kurang bagus saudaraku, bisa menggunakan buah ceri seperti ini saudaraku. Selain di bawahnya nanti untuk pelindung ikan. Nah ini daunnya saudaraku diremas-remas sama si pace tadi saudaraku, sama pace sama putrawali, direndamkan ke ikan, maka si ikan nantinya akan menjadi sehat saudaraku. Ikannya menjadi sehat, tidak penyakitan. Jadi kalau ikan yang sakit-sakit saudaraku jangan dijadikan satu ya saudaraku ya. Karena kalau dijadikan satu nanti si ikannya akan menjadi sakit semua. Nah itu. Jadi yang perlu saya sampaikan, nah ini untuk pelindung saudaraku, pelindung ikan gurame supaya tidak kepanasan kena sinar matahari saudaraku. Nah, ini buah seri saudaraku, saya ambil buah seri saudaraku. Nah ini buah seri ini manfaatnya banyak saudaraku. Kalau kita sering makan ini maka kita menjadi sehat saudaraku. Nah, daunnya untuk pakan, buahnya untuk manusia saudaraku. Jadi alhamdulillah ya Allah. Jadi seandainya air lautan saudaraku dirubah menjadi tinta, tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Jadi kebesaran Allah ini banyak saudaraku. Jadi air tinta saja dari lautan tidak cukup untuk menulis kebesaran Allah. Jadi begitu hebatnya saudaraku. Begitu hebatnya Allah menciptakan bumi beserta isinya saudaraku. Nah ini kelapa saudaraku, nanti pakai pupuk ini, pupuk kacang gondo. Salam. Nah ini daun talas saudaraku. Ini daun talas juga ini suka saudaraku. Kalau ini bisa langsung dikasih makan ke gurame ya saudaraku ya. Tapi kalau daun itu saudaraku, daun talas besar ini jangan langsung dikasihkan ke gurame saudaraku. Nanti kalau dikasihkan ke gurame, maka airnya menjadi gatal dan ikannya juga kurang sehat. Nanti dia garuk-garuk di tembok-tembok, akhirnya ikannya menjadi luka. Kalau menjadi luka nanti terinfeksi saudaraku. Kalau sudah kena infeksi maka si ikan itu menjadi pertumbuhannya tidak sempurna. Jadi memberi pakan daun seperti ini saudaraku, tidak langsung dimasukkan ke kolam ya saudaraku ya. Apalagi batangnya ini sampai masuk ke kolam, jangan saudaraku. Ini getahnya gatal ini saudaraku. Jadi saya harus bersungguh-sungguh saudaraku. Karena apa? Supaya kalian mendapatkan kesuksesan dari memelihara ikan. Nah ini pupuknya dari Aceng Gondok, dari kolam ini saudaraku. Jadi akarnya dimakan. Ini si Riwan ikut terus ini. Ini kucing hitam saudaraku. Kucing hitam. Boleh dipelihara tapi asal ada putihnya di sini saudaraku. Ini ada putihnya. Kalau hitam mulus jangan saudaraku. Kalau hitam mulus nanti membawa kesialan kita. Tapi itu kan mitos saudaraku ya. Jadi kalau mau tahu tentang primbon ataupun tentang ramalan, buka saja Setiabudi channel Primbon Jawa. Ataupun kalau ini Setiabudi ikan saudaraku. Nah ini ikan saudaraku. Jadi yang perlu saya sampaikan,
Yang penting kita bermanjada wajada, bersungguh-sungguhlah engkau, maka akan mendapatkan iya. Jadi bersungguh-sungguh saudaraku, memelihara apapun binatang harus bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Nah ini, itu gagak penunggu ini saudaraku, mesin-mesin ini. Kalau kita melihara anjing nanti haram ya saudaraku. Jadi ini kalau ada orang ngamuk, kakak gitu saudaraku, nunggu alat-alat ini kan banyak saudaraku, ini nilainya tidak terhingga saudaraku. Mesin-mesin ini nanti kita hidupkan lagi supaya hidup dan anak-anak bisa belajar dari ilmu lokomotif saudaraku. Jadi selain ikan ya saudaraku ya. Jadi yang perlu saya sampaikan, nah ini kelapa nias saudaraku, kelapa nias dia pendek sudah buah saudaraku. Ini baru segini saudara. Nah ini udah buah. Nah ini udah belajar buah. Ini pupuknya dari mana? Pupuknya dari si ikan tadi. Ini daun pace. Nah daun pace ini untuk makan ikannya saudaraku, ikan gurame. Nah, untuk makan ikan. Nah ini daun pace, nanti buahnya bisa untuk obat. Yang seri ini tadi untuk dimakan, bukan untuk makan gurame saudaraku, untuk makan kita supaya sehat. Nah itu ya saudaraku, karena vitaminnya banyak ini saudaraku. Nah ini kembali lagi ke ikan gurame saudaraku. Jadi ikan gurame ini saudaraku lebih suka makanan yang daun talas tadi, tapi jangan langsung dimasukkan ya saudaraku ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga ilmu saya ini tidak terlalu banyak tapi bisa bermanfaat ya Allah. Saya ingin mendoakan yang subscribe, yang like, ataupun yang komen dijauhkan dari penyakit dan musibah. Ini anak-anak Ria nih masih duli ini untuk istri saya saudaraku, supaya sehat dia makan buah seri. Nah ini, nah, tangannya awas suruh nyuci. Jadi kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang pertama kita harus bermanjada wajada, bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan iya ya saudaraku ya. Jadi saya ingin mendoakan, jadi jangan lupa bekerja sambil berdoa ya saudaraku ya. Ya Allah, semoga yang punya niat dan punya hajat ya Allah, yang subscribe ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah, dan jauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa selamat hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa jiyadatan fil ilmi, wa barakatan fi rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina fil sakaratil maut, wa najatan minan nar, wa atwa hisab ya Allah. Allahumma fa'ana qola'a wal bala'a wal fasa'a wal munkara wa syuyufal muktalibata wa syada'ida wal minhana mathoro minha wa mabatona min baladina hada khosso wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allah hadiniya wa ala kuliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah saudaraku. Terima kasih atas kunjungannya ke channel ini dan selamat bertemu kembali dengan Setia Budi Ikan.